Assalamualaikum Bun, hari ini aku mau masak bubur ati. Nah, aku mau masak menu 4 bintang tapi pakai tepungnya gasol. Gimana caranya? Em, yang kita butuhin ati. Nah, ini aku mau bikin 2 porsi, jadi aku ambil dua porsi ati. Terus juga ini buncis. Terus ini 2 bawang merah, 2 bawang putih. Terus ini serai, daun jeruk, keju mau aku pakai karena biasanya aku pakai keju yang bell cube itu kecil kan untuk ngangetin aja ya. Biasanya kalau aku angetin terus baru aku tambahin keju. Nah, ini mau aku langsung masukin aja nanti di akhir masakan biar rasanya ini rasa ati keju. Terus ini ada ube unsalted butter. Ini seledri, batang seledri. Enggak deh, aku pakai daunnya. Daun seledri sama daun bawang. Nah, ini aku ambil langsung dari freezer. Jadi stok aku ada di freezer, langsung aku ambil aja. Ini juga sama stok aku yang ada di freezer. Sama minyak barko, minyak kelapa. Oke, kita masak ya, Bun. Oke, ini ditumis ya, Bunda ya. Bawang sama atinya. Kita tumis pakai minyak kelapa. Nih, kita tumis. Dan hati-hati, Bun, gitu sering mencrat gitu tuh kan, heboh kan. Nah, daripada kenapa-napa ya, mendingan ditutup aja pakai tutup kacanya, Bun. Ini aku suka banget sama panci ini. Jadi kalau bisa panci khusus buat masak pasti itu dibedain aja, Bun. Beli satu khusus yang kecil buat pasti. Nah, bisa yang kayak gini. Nanti kalau ini kan karena masih belajar makan 6 bulan tuh makan cuma berapa sih, 2 sendok juga udah alhamdulillah kalau habis ya. 2 sendok 3 sendok tuh udah bagus banget buat bisa anak bayi makan. Jadi paling yang masih kecil-kecil gini. Nanti kalau misalnya udah agak gedean kan makannya udah lebih banyak lagi. Itu pakai panci susu ya. Ntar aku sharing tentang panci deh. Nah, karena heboh banget minyaknya ya, jadi aku matiin aja. Terus ini udah bisa dimasukin sama ube. Tuh ya, udah coklat-coklat ini baru dimasukin ube. Ini karena buat 2 porsi jadi aku ambil 1 aja langsung. Tunggu dia mencair, kita tutup lagi. Terus nanti tinggal dituang air deh. Kurang lebih berapa ya, sekitar 200 ml air kita tuang ke sini. Nah, nanti kan jadi dingin tuh ya, maksudnya nggak terlalu panas. Nah, kalau misalnya airnya dingin itu baru kita masukin tepung beras. Kalau misalnya airnya masih panas terus kita masukin tepung beras, tepungnya gumpal-gumpal gitu, Bunda, ribet nanti ngaduknya. Jadi baiknya sih diaduknya pas airnya adem, jadi dia larut kan. Ntar kita aduk-aduk aja bentar, itu dia nggak mudah menggumpal-gumpal, jadi gampang masaknya. Nah, tadi ini tepung yang beras putihnya aku masukin 4 sendok. Terus ini peronanya ya, anggapnya ini perona karena di sini banyak banget protein nabatinya. Ada kacang hijau, ada kacang merah ya, udah termasuk lah ya perona. Jadi aku masukin ini 1 sendok aja. Jadi 4 sendok ini sama 1 sendok si 5 grams. Karena udah jatuh sendoknya. Karena aku lagi males aja ngambil tahu sama tempe. Itu soalnya tempe sama tahu aku udah 2 hari atau 3 hari yang lalu, itu buat ibu bapaknya aja. Walaupun masih bagus sih sebenarnya, kan udah direndam gitu sama air matang. Tapi aku mau coba aja pakai tepung beras ini. Oke, aku masukin ini, Bunda, 4 sendok sama 1 sendok. Nanti langsung diaduk-aduk aja. Ini kan udah dingin nih, langsung diaduk-aduk aja. Terus nyalain lagi apinya, baru masukin daun-daunan. Kompornya udah aku nyalain lagi. Terus ini tepungnya, ini udah aku masukin seledri, daun bawang, terus daun jeruk sama serai. Ini kita aduk aja sampai dia rata. Terus nanti sayur buncisnya dikasih belakangan aja, ditaruh di belakangan. Tuh, Bun, kalau misalnya airnya nggak terlalu panas, tepung berasnya itu gampang ngaduknya tuh, diaduk bentar aja tuh udah rata. Tapi kalau misalnya pas saat mendidih
terus ditaruh tepungnya itu jaminan bakal gumpal-gumpal. Makanya ikutin tips dari aku aja. Airnya tunggu dingin dulu, baru dimasukin tepung. Oke, ini udah. Terus kita masak selama 10 menit sampai 15 menit. Habis itu di blender baru saring. Selamat mencoba ya bun. Ini kita masukin buncisnya. Aku ambil sekitar 2 batang buncis yang kecil-kecil banget sih, kayak baby buncis gitu. Udah, ini kita aduk aja. Tunggu sebentar baru diangkat. Ini udah mau matang nih bunda. Tuh, kalau udah matang tuh kayak gini tuh, kental gitu ya. Nah, aku saranin sih kalau masak asi buat bayi, baiknya pakai wajannya anti panas. Jadi soalnya kan namanya bubur kan lengket banget ya. Ini aja tuh kayak gini kan enak tuh. Oke, udah gini langsung kita blender terus disaring. Cuman ini kan ati ya. Kalau ati biasanya aku jarang blender sih. Biasanya langsung aku saring aja karena dia gampang, diteken-teken aja pakai sendok di saringan kawat itu juga udah bersih kok. Oke, mari kita saring. Ini udah aku pisah-pisahin sama serai, batang serai, bawang-bawangan. Nah, sebagian bawang merah tuh udah larut gitu tuh campur. Pokoknya ini aku ambil sebisanya aja, nggak apa-apa lah. Bawang bagus juga buat kesehatan dede ya. Oke, ini tinggal di tekan-tekan aja, gampang kok. Mari kita saring. Terus saring bun, tuh serat-seratnya yang nggak bisa ke saring. Nah, ini di belakang sini tuh banyak kan bun. Ini kita kerok juga, sayang. Lumayan ini bisa dapat 1 sendok loh. Jadi kita kerok sampai bersih, biar semua kepake. Nah, ini udah, yang di bagian bawahnya juga ada bersih. Oke, teksturnya kayak gimana? Nah, sekental ini bun. Maaf ya agak berisik, aku sekalian masak buat mama sama papahnya, masakan aku. Nah, ini sekental ini. Kalau menurut aku sih lebih kental gini. Nanti gampang, tinggal kan kita sesuai tekstur kesanggupan bayi kita ya. Bayi kita yang pokoknya cuma kita yang tahu bayi kita tuh sanggupnya makan sekental apa. Nah, kalau kayak gini kental banget kelihatannya ya. Nanti tinggal diambil 1 sendok atau 2 sendok gitu ya, sanggupnya makan. Tinggal ditambahin air mateng gitu. Jadi kalau misalnya kekentalan nih, udah tambahin air, ntar kan dia teksturnya udah sesuai tuh sama yang diinginin. Kalau udah sesuai baru. Nah, beda halnya kalau misalnya nanti ini kecairan. Kalau udah kecairan tuh susah naruhnya, bingung mau ditaruhin apa gitu kan. Jadi daripada terlalu cair, mendingan kental gini, ntar tinggal ditambahin air deh. Oke, ini kan udah selesai. Kita masukin kejunya. Kejunya dimasukin saat sekarang ya bun. Ini udah. Oke, diaduk rata. Udah aku masukin ke 3 wadah. Terus ini buat nanti sekalian makan. Jadi ini langsung dimakan sama dedeknya. Udah aku kasih ini minyak zaitun Evo. Itu pakainya dikit banget ya bun ya, karena aku kan baru banget cobain, baru beberapa kali sih gitu. Jadi mau tahu reaksinya gimana, jadi dikit aja, makanya dikit. Berapa tetes tadi? 2 tetes apa ya, udah cukup. Nanti ini tinggal diaduk, langsung dikasih makannya. Jadi dituangnya saat mau dihidangkan. Nah, ini udah aku pisah jar 2 sendok. Nah, kalau 2 sendok tuh kira-kira berapa sih? 2 sendok tuh mana ukurannya? 2 sendok tuh sekitar ya 50 sampai 75 ya. Pokoknya 2 sendok makan. 2 sendok makan. Ini aku mau bawa karena aku mau jalan-jalan. Kemarin sih anakku udah bisa makan bubur instan ya. Suap 2 suap lumayan lah. Nah, ini buat cadangan, tiba-tiba dia pasti sana nggak mau, ya udah dibawa. Oke. Selamat mencoba bunda.